Lanjutan reses anggota DPRD Provinsi Riau, Hajah Yuliawati SE, tiba di perumahan warga Kelurahan Bina Wedia, tepatnya di Jalan Kutilang Sakti, Pekanbaru. Antusias warga menyambut kedatangan wakil rakyat hari itu cukup tinggi, yang didominasi oleh kaum ibu. Bahkan saat acara berlangsung, gerimis turun cukup lebat, tak menghalangi kegiatan kali ini. Seperti biasa, acara silaturahmi dan reses diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diikuti dengan cukup khidmat oleh seluruh warga yang hadir. Selanjutnya, pembacaan doa yang disampaikan oleh pemukam agama setempat guna berkah dan lancarnya acara kali ini. Tak ketinggalan penyampaian kata sambutan oleh pemuka masyarakat di Kelurahan Bina Wedia ikut mengisi acara serap aspirasi dan silaturahmi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak RW atau yang mewakili, yang terhormat Bapak RT 01, 02, 3, 04, 3 dan 4, Bapak RT 03 dan 4 yang saya muliakan karena Allah, dan Bapak Ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini yang saya muliakan karena Allah Ta'ala. Sedalam setinggi puji, dalam syukur kita hadirkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini yang mendung ini saya diperkenalkan hadir bersilaturahmi kepada ibu-ibu di Kelurahan Simpang Baru ya, RT 01 Bina Wedia. Tak lupa kita kirim salam dan salawat pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, hingga mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang hadir hari ini diberi syafaat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu semuanya, masih ingat saya enggak? Tadi udah diingetin nih, 2019 lalu ya kita pernah berjumpa. Saya datang ke sini bersilaturahmi pada Bapak dan Ibu sekaligus berterima kasih. Ingat kita 2019 lalu saya ada suara di sini. Memang saya belum diizinkan Allah duduk, Bu. Ya, saya belum diizinkan Allah duduk pada saat itu, dan ternyata saya dikasih kesempatan sama Allah di akhir masa jabatan anggota dewan 9 bulan. Saya baru dilantik tanggal 8 Januari lalu. Masa jabatan saya sampai September 2024. Dan ini adalah reses saya yang pertama. Jadi saya sengaja nih kasih tahu tim saya yang ada sini, Kak Ita, saya mau dong reses sini. Sekalian saya ini mau silaturahmi dengan semua warga di sini sekaligus berterima kasih. Maka hari ini saya hadir di sini untuk ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ya, supaya silaturahmi kita tidak terputus hanya sampai di pemilihan. Jadi ini reses ini saya mau kasih tahu sedikit ya. Reses sama sosialisasi itu harus ada bedanya. Saya sini nggak hanya di suara ibu, jangan khawatir. Ya. Saya betul-betul hanya silaturahmi dan ingin menyerap aspirasi masyarakat yang ada di sini. Reses itu sama dengan menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya insya Allah bisa diperjuangkan oleh Sari Dewan, atau nantinya kayak tadi PRT bilang mungkin paritnya kurang dalam atau belum diseminisasi mungkin daerah kita, insya Allah nanti bisa dianggarkan. Kalau saya tidak dapat sekarang, kita anggarkan di tahun 2025. Jadi siapapun nanti yang menggantikan saya lagi, mudah-mudahan bisa disalurkan di daerah kita. Gitu. Jadi ibu-ibu jadi nggak usah khawatir. Jadi saat ini saya berdiri di sini sebagai anggota Dewan Provinsi yang kebetulan Dapil Pekanbaru Kota, salah satunya adalah di dulu Tampan ya namanya, sekarang udah jadi Bina Wedia terpisah ya. Tampan jadi 2 kecamatan, Bina Wedia dan Tuah Madani. Jadi ini hujan, coba ibu-ibu mungkin. Selamat datang, terima kasih. Karena saya baru menginjak minggu ketiga sebagai anggota dewan, mungkin belum banyak yang bisa saya lakukan. Memang minggu lalu saya mencoba mengadakan sosialisasi perda, kemudian saya juga keluar kota, itu ada bagian dari tugas saya sebagai anggota dewan. Dan hari ini saya bertemu dengan ibu-ibu di daerah Bina Wedia ini, ingin menyerap nih. Apalagi tadi yang sudah disampaikan PRT, mungkin dari ibu-ibu ada yang mau disampaikan, silahkan. Atau yuk kita sekalian lagi barangkali ya Bu. Ya, ibu dulu begini boleh silakan, atau mau kasih saran juga boleh. Apa nih yang perlu disampaikan supaya nanti bisa saya perjuangkan ke Dewan dan ke pemerintah, karena yang akan menjalankan semua roda ke pemerintahan ini adalah pemerintah. Saya hanya menjembatani saja gitu. Jadi silakan ibu bapak mungkin dari tokoh masyarakatnya silakan untuk memberikan masukan kepada saya. Ini karena memang saya baru Bu, saya dikasih
dikasih kesempatan untuk belajar sebagai dewan. Apakah Yuliawati akan amanah nantinya untuk di tahun berikutnya? Ya, yaitu silakan nanti ibu-ibu, bapak-bapak menyampaikan apa yang ingin disampaikan aspirasinya. Saya akan catat nanti, saya akan bawa nanti ke dewan. Itu aja dari saya. Terima kasih dan saya beri kesempatan untuk kita tanya jawab. Ya. Baik pun masjid, kalau seminisasi mungkin di lingkungan kita alhamdulillah di RT 3, 4 dan 2 sudah terpenuhi Bu, enggak berapa lagi tinggal. Namun kendalanya di sini hujan kalau udah lewat 3 jam air di Kutilang Sakti ini banjirnya minta ampun Bu. Jadi itulah salah satu kalau menurut pandangan mata saya yang menjadi kendala di Kutilang Sakti ini, jalan poros utama yang tembusnya nanti ke Rengka 2 dari simpang Kutilang Sakti ke Rengka 2. Kalau hujan 3 jam banjir akan meluap sehingga masyarakat cukup susah untuk beraktivitas. Padahal jalan tersebut adalah salah satu akses dari jalan alternatif Bu. Kalau banjir di depan, warga-warga yang melintas di depan itu melintas ke Kutilang Sakti menembus ke Rengka 2. Semakin banyak tingkat kendaraan yang melintas di jalan Kutilang Sakti ini, semakin rusak jalan Bu. Sementara itulah mungkin kalau saya pribadi selaku RT 04 RW 01 Kelurahan Baru Kecamatan Bina Widya yang saya lihat selama ini, ataukah mungkin karena drainasenya belum ada. Tapi kalau kita bikin drainasenya Bu, dari depan sampai ke belakang aja enggak sampai ke stadion, percuma Bu, akan tergenang juga. Kalau bisa kita usulkan drainase ini di Kutilang Sakti ini tembus ke stadion dan buang airnya ke air hitam, insya Allah Kutilang akan aman. Terus sekali lagi saya bilang, karena Kutilang Sakti ini adalah salah satu akses jalan alternatif apabila macet di depan, warga di depan yang melintasi jalan air seberantas masuk ke Kutilang Sakti menuju Rengka 2. Jadi mungkin itu saja Bu yang kalau dari saya pribadi, dan saya kembalikan kepada masyarakat, mana tahu ada nanti penyampaian aspirasinya, sampaikan saja langsung ke Ibu Dewan kita, mana tahu bisa besok dijembataninya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri. Saya berada di lingkungan RT 03. Mau yang saya sampaikan ada 3 nih Bu. Yang pertama sesuai dengan komisi Ibu UMKM, mungkin semua ibu-ibu di sini usahanya UMKM gitu Bu. Cuma di sini kendalanya pemasaran yang kita udah bersaing dengan secara penjualannya dengan online. Jadi ibu-ibu tuh merasa praktek Bu untuk menggunakan gadget gitu kan, untuk TikTok itu cara menjualnya gitu kan. Jadi saya harap adalah pelatihan-pelatihan untuk sosial media itu Bu, cara menjual produk gitu. Yang kedua untuk anak sekolah Bu. Anak sekolah untuk anak SMA itu kan wewenang dari provinsi ya Bu. Nah ini kita anak SMA itu untuk mendapatkan sekolah kan sistemnya zonasi. Nah kita di Kutilang ini tidak mendapatkan itu Bu, walaupun kita ini zonasi kita SMA 13. SMA Garuda 12. Nah, sama SMA 15. Nah, sebelum kita mendaftar, kita udah mendaftar nih, udah 3 hari. Tapi setelah itu kita udah di ini Bu, udah nggak masuk lagi bisnya gitu kan, karena udah penuh. Nah, untuk anak sekolah tersebut, kita harus membeli bangku jadinya Bu, dengan harga mahal gitu kan, berkisar 3 sampai 5 juta. Itulah kendalanya Bu. Jadi saya berharap adalah kewenangan Ibu untuk membantu kita untuk mendapatkan SMA untuk anak-anak kita ini gitu. Yang kedua, dengan Ibu duduk di anggota dewan, saya berharap ada program-program dari Bank Riau, dari lembaga-lembaga lainnya. Saya berharap ada bantuan Bu dari Bank Riau untuk masjid kita lewat dana CSR. Tahun sebelumnya masjid kita udah dapat. Jadi saya berharap untuk ada kelanjutan untuk anggota dewan selanjutnya gitu, untuk bantuan masjid tersebut gitu. Itu yang saya harapkan Bu. Menunggu-nunggu momen yang seperti ini Bu. Saya ingin menyampaikan aspirasi. Kebetulan saya
ingin menyampaikan ya, karena di lingkungan kami ada masjid. Jadi masjid kami itu Bu masih halamannya tanah, jadi cepat sekali tumbuh rumput. Nah jadi kalau dapat Bu ya, kami mohon agar masjid kami itu diberi paving block supaya yang kelihatan kumuh tadi supaya indah dipandang mata. Ya, itu yang dapat saya sampaikan Bu. Mudah-mudahan dapat terrealisasi ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya bisa bertemu dengan Ibu Yulia Saleh secara langsung, karena selama ini saya berpikir di mana saya bisa menyampaikan aspirasi saya dalam keadaan kami sering di Jalan Kutilang. Saya maksudnya saya tinggal di Jalan SM Amin Bu, dari SPBU nggak jauh, tapi situ kami sering berdampak banjir. Jalan kami dulu pernah dikasih harapan mau disemenisasi, tapi sampai saat ini tidak ada. Terus kami itu di situ memang kami satu rumpun keluarga yang tinggal di situ. Apa boleh kami menikmati pula seperti warga-warga lain Kutilang yang bisa disemenisasi di daerah kami? Itu aja yang saya minta Bu. Ya terima kasih sebelumnya, mohon maaf kalau ada salah kata atau saya melangkai Bapak RT saya, Bapak Indi. Karena Bapak Indi tahu sendiri kondisi kami di bawah kan. Kami betul kata Bapak Indi, 3 jam berturut-turut hujan lebat, kami udah kebanjiran. Capek Bu nguras air di rumah, ngabisin tenaga. Ya, terima kasih sebelumnya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijamin masuk, istilahnya sekarang di bangku Bu. Jadi saya ingin mengapakan kepala sekolah-sekolah yang lain itu Bu, jangan lewat gitulah Bu. Kalau memang ada bangku yang kekurangan yang pengen masuk sekolah situ, ya terima aja, tapi jangan sampai banyak uang gitu menerimanya Bu. Saya pengen pembasmian dari kepala sekolahnya itulah Bu. Baik, saya coba jawab ya, Ibu Sri ya tadi, pemasaran untuk UMKM. Ya, boleh Bu. Kalau memang punya beberapa usaha, sebenarnya pemerintah juga sedang membantu UMKM yang punya usaha yang tidak punya tempat. Tapi saya rasa terlalu jauh kayaknya. Mereka akan buka di Tenayan Raya. Jadi satu area pemerintah akan buka, silakan pedagang-pedagang yang mau menjual-jualnya itu di sana. Tapi kalau saya pikir per daerah akan terlalu jauh ya. Gitu. Kemudian kalau memang mau bikin pelatihan, ini mungkin bisa masuk juga nanti untuk pemasaran pelatihan untuk biar ibu-ibu nggak gaptek, biar bisa dia sosial media dengan baik, bisa menjual produknya melalui sosial media. Boleh Bu, nanti per kelompok adakan satu kelompok usaha di sini. Saya akan datangkan pelatihnya. Saya akan datangkan mentornya untuk kita nanti belajar bagaimana cara menjadi seorang konten kreator ya. Jadi nanti sampaikan boleh melalui Kaita di sini bikin satu kelompoknya mungkin 20 sampai 30 orang, nanti kita datangkan mentornya ya. Kemudian apalagi sekolah memang SMA jatahnya memang untuk provinsi dan kita memang kena zonasi. Ada satu lagi mengenai lewat prestasi. Ibu memang Pekanbaru nih kekurangan sekolah negeri khususnya, sementara anak-anak kita terus bertambah gitu ya. Beberapa waktu lalu saya ikutan meeting dengan Pak PJ, semua memang menanyakan masalah sekolah. Bisa nggak dibangun lagi gitu nah. Apalagi dari SMP ke SMA itu perlu, ternyata agak kesulitan di pemerintah, tapi insya Allah nanti kita tetap jadi catatan. Dan pemerintah Bu, itu untuk mengatasi anak-anak yang tidak keterima di SMA negeri yang diinginkan melalui zonasi tersebut, boleh mendaftarkan ke swasta. Dan pemerintah akan membantu biaya masuknya. Mulai dari seragam sekolah, kemudian buku-bukunya. Apakah SPP pertama itu mungkin dibantu juga, sisanya mungkin dari ibu-ibu. Biasanya kan yang berat adalah di pertama ya, uang pangkalnya ya barangkali. Nah itu pemerintah memberikan beasiswa seperti itu. Boleh masuk ke swasta di mana saja, cari yang biayanya juga gak terlalu mahal, pemerintah akan bantu. Itu pemerintah sudah mencantangkan sekitar 25 miliar untuk anak-anak kita yang tidak berhasil masuk ke zonasi.
boleh masuk ke swasta, mereka akan bantu. Nanti ke dinas pendidikan atau ke dinas sosial untuk mendapatkan bantuan sekolah tersebut. Ya, ini saya sampaikan dulu kepada ibu-ibu. Tekniknya mungkin itu yang belum saya pahami, apakah betul langsung ke dinas pendidikan atau ke dinas sosial. Jika anak kita akhirnya harus masuk ke sekolah swasta. Ya, itu yang bisa saya jawab hari ini. Tapi itu tetap jadi catatan saya, Bu, ya. Kemudian apalagi? Bantuan masjid, insya Allah Bu, saya akan coba tanyakan nanti dengan Bang Riau, apakah ada lagi CSR-nya supaya nanti Ibu Sri dengan Ibu Erianti bisa mendapatkan bantuan untuk masjidnya, ya. Saya akan coba tanyakan nanti Bu, ya. Kemudian lanjut, yang apa lagi nih? Bu Murni yang banjir, ya. Ibu berapa meter Bu? Berapa meter nih tanahnya? Jalan yang perlu itu nanti ibu kasih tahu saya. Mungkin kalau misalnya saya tidak bisa berhasil, kayak kan 9 bulan nih jatah saya 9 bulan, apakah saya bisa berhasil mendapatkan APBD perubahan atau tidak? Tapi itu nanti bisa diajukan. Kalau misalnya saya bisa mengajukan APBD perubahan di tahun ini, berarti tahun ini nanti insya Allah kita bisa bantu, ya. Tapi saya tidak jadi pastinya kapan. Tapi kalau tidak berarti saya anggarkan untuk tahun depan. Karena ini memang sempit sekali. Saya belum tahu hak saya itu sampai di mana. Kemarin saya sudah tanyakan dengan ahlinya, ibu mungkin bisa mengajukan untuk APBD perubahan. Saya tahu nanti drenasinya kita masukin ya Pak, kemudian seminisasi juga boleh. Nanti karena sudah saya catat nih permintaan-permintaannya dan saya akan ajukan. Oke Bu, sip. Ya, gitu. Silakan. Iya, doain ya Bu, semoga saya dapat haknya jadi saya bisa membantu ibu nanti. Oke. Ya. Masalah UMKM Ya. itu dalam pendanaan Bu, gitu, Ya. permodalan. Apakah ada bantuan dari pemerintah untuk permodalan untuk UMKM gitu Bu? Pemerintah memang bisa Bu. Misalnya dulu itu katanya kan kalau misalnya bantuan dalam bentuk barang, Iya. ternyata kalau dikasih barang langsung dijual katanya ya. Kan sayang juga ya, akhirnya duit juga ya gitu. Nah bisa nanti kita ajukan dulu, ibu nih maunya apa? Ya makanya perlu di kelompok itu nanti ajukan nih kepada kita nih. Perlu modal untuk usaha apa? Nanti biar saya masukkan. Desperda ngasih bantuan dana memang. Akhirnya bukan lagi bantuan bentuk barang, katanya mau jadi dana. Nanti saya akan coba tanyakan, tinggal ibu maunya apa dulu nih, biar nanti saya catat. Itu per kelompok atau per orang? Per kelompok Bu. Oh, per kelompok. Iya harus per kelompok. Jadi kan nanti kalau satu ada ketuanya, melalui ketuanya nanti yang menyalurkan kepada masing-masing orang. Karena kan satu kelompok pasti usahanya nggak akan sama ya Bu. Ya. Tapi kenapa kita bikin satu kelompok aja? Oh ini jadi kelompok usaha Kutilang Raya misalnya. Kelompoknya ada terdiri dari 30 orang mungkin Bu? Boleh. Iya. Jadi bikin misalnya kalau dari 30 kebanyakan dipecah Bu. 15. Misal dari 20 jadi bikin berapa kelompok usaha? 2, 3 gitu lah. Jadi biar enak nanti dapat bantuannya. Saya bisa ngajukannya bisa banyak gitu. Kalau satu nanti nggak kebagian jatah saya, ibu nggak kebagian. Ya kan? Gitu loh. Karena dewan semua mengajukannya banyak gitu loh. Saya juga harus nggak mau ketinggalan dong ya. Warga saya harus kebagian juga dong gitu ya. Jadi boleh bikin sekitar 5 kelompok yang masing-masing kelompok isinya 20, ajukan nanti ke saya apa nih yang mau kita minta bantuan usahanya. Setiap orang tuh kan beda-beda usaha. Betul. Contohnya bikin aja satu, misalnya kita perlu untuk usaha kuliner. Terus satu lagi perlu usaha untuk jahit menjahit. Ya. Kan ya. Nanti usaha ini untuk bidangnya ekonomi craft. Mau bikin bros, barangkali ya kan, aksesoris atau apapun itu bisa. Jadi masing-masing kelompok dikonsentrasikan pada satu usaha. Gitu. Ya Bu? Ya, makasih ya Bu. Sama-sama. Bang izin Bang. Izin Bu Dewan, ada saya sedikit tambahan nih mungkin. Dan tadi sebelumnya saya minta maaf lah sama warga saya Bu Murni. Memang agak sedikit terlupakan karena di kawasan beliau itu memang jauh kerendahan daerahnya Bu. Jadi secara kasat mata agak lupa saya tadi kan. Mudah-mudahan dengan penyampaian aspirasi tadi Ibu Haja Yuliawati SE bisa nanti memperpanjang tangannya ke pemerintahan Bu ya. Itu yang dibutuhkan drainase sebenarnya. Nah, drainase dipasang baru seminisasi. Kalau seminisasi dipasang, kalau tetap banjir jalan akan hancur, mubazir jadinya. Jadi kita prioritaskan drainase yang nembus ke Rengka 2. Itulah solusi kalau menurut saya Bu. Terus yang mengenai usulan dari Ibu Sri tadi, dari warga RT3, warga Pak Ahmad. Kalau menurut saya Bu, memang Ibu tidak di bidang pendidikan, tapi seandainya Ibu bisa menjembatani
pendidikan ini adalah tiang utama Bu, kecerdasan anak bangsa. Kita mau jadi apa pasti melalui pendidikan. Saya pribadi udah di prode jadi ketua RT, dipercayakan dimanahkan oleh warga. Begitu juga dengan tingkat kelurahan dan kecamatan, kita juga ikut forum dan terlibat di dalam kegiatan forum. Lebih kurang dari 15 tahun yang lalu Bu, kami mengusulkan tuh Bu, yang tingkatan SD SMP itu sangat amat dibutuhkan lagi Bu di sini Bu, di kelurahan Bina Widya dan Tuah Madani ini. Namun sampai saat sekarang ini belum terrealisasikan. Sementara kita sama tahu di Kota Pekanbaru ini, Kecamatan Bina Widya dan Tuah Madani ini adalah wilayah kedua terpadat setelah Bukit Raya Bu. Sementara tempat sekolahan sangat terbatas dan boleh dikatakan kurang. Jadi sangat miris sekali Bu. 15 tahun yang lalu kami usulkan tapi tak direspon. Jadi sekarang ada kalanya masyarakat sedikit kecewa kadang-kadang dengan dewan-dewan provinsi yang kita dukung tersebut. Di saat dia mau mencapai mendudukan kursinya, semua diiyakan. Namun setelah duduk, jangankan mengangkat telepon Bu, mau ketemu aja sengaja alasannya keluar kota, pergi ke sana ke sini. Saya sudah sangat jemu Bu kalau masalah dewan ini. Tapi saya yakin Ibu Hajah Yuliawati SE ini anak kandung dari Bapak Saleh Yasid dan seorang tokoh terkenal di Provinsi Riau ini. Sementara beliau dulu sangat amanah sebagai pemimpin di Riau ini. Dan yakin sekali saya Ibu Hajah Yuliawati ini mudah-mudahan besok duduk di DPRD Kota Provinsi dan bisa meneruskan aspirasi kami yang di sini. Meskipun itu bukan gawenya Ibu, sementara Ibu di bidang ekonomi. Cuman itu Bu, kalau bisa saya mohon sekali. Masalah lokasi Bu, di Simpang Baru ini kita punya Bu, Rumah Sakit Jiwa Tampan ini sangat besar kelebihan tanahnya Bu. Dan kami sudah pernah menggodok dengan RT RW dan kecamatan. Kalaulah ada nanti dewan yang bisa meneruskan ke atas, kami siap terjun atas nama RT RW Kecamatan Bina Widya Bu. Itu janji kami dulu. Namun karena dewan yang di atas tidak ada responnya, sebatas itu aja penyampaian dari kami Bu. Mudah-mudahan Ibu Yuliawati bisa meneruskan dan Allah balas sebagai ladang ibadah untuk Ibu nantinya. Sekian Bu. Baik, terima kasih Pak RT atas masukannya. Mudah-mudahan ini bisa saya bawa ke Dewan, saya tanyakan kepada yang komisi sesuai bidangnya Pak. Karena memang saya komisi 2 bukan di bidang pendidikan ya, tapi saya menampung semua aspirasi dari masyarakat. Nanti kita bisa berkolaborasi dengan rekan di komisi yang lainnya, yang sesuai bidangnya. Memang jadi kendala juga sih Pak. Kemarin juga waktu saya ikut rapat dengan PJ Wali Kota, semua menanyakan hal tersebut. Kapan nih pemerintah sekolah SD, SMP ya kan? SMA juga masih sangat kurang di daerah kita. Satu memang kendalanya mereka nyebutnya di anggaran Bu. Anggaran yang sangat terbatas. Kemudian lahan juga itu juga jadi kendala gitu. Jadi pemerintah sepertinya belum bisa memberikan solusi yang baik untuk masyarakatnya gitu. Kita akan coba terus dorong ya pemerintah untuk bisa merealisasikan semua daerah itu bukan cuma di daerah kita saja di Bina Widya, daerah Marpain juga segitu, seperti itu juga kekurangan sekolah. Kemudian daerah mungkin Tenayan juga kekurangan sekolah. Tenayan itu luas semua sebenarnya. Tanahnya masih luas, tapi kan tidak mungkin kalau semua diplot di daerah sana ya. Tentu daerah lain di luar dari Tenayan akan kesulitan. Kendaraan apalagi ya tidak ada mungkin kendaraan umum yang sepertinya kurang di daerah kita nih ya. Apalagi trans metro barangkali yang nggak nyampe di semua daerah. Ya, mungkin itu juga jadi polemik buat kita semuanya. Tapi insya Allah Pak, ini terjadi catatan saya. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikannya kepada yang berkompeten di bidangnya supaya betul-betul kita warga Bina Widya ini terperhatikan, sekolah khususnya. Betul, karena anak-anak kita lah generasi kita berikutnya Ibu ya. Kalau bukan mereka, siapa lagi yang akan meneruskan negara kita ini? Yang namanya swasta tetap bayar per bulan. Tetap bayar. Ya memang itu memang dicanangkan di tahun ini sampai untuk seperti memang baru mulai dan itu belum sosialisasikan ke masyarakat ya, belum nyampe memang kayaknya ke masyarakat bahwa bantuan itu sebenarnya ada. Tapi pemerintah memang sudah akan melakukannya. Saya rasa tahun ini Bu mulainya. Iya.
Dana BOS ada. Swasta memang dapat dana Dapat BOS. memang ada. Iya, ada juga. Tapi ini mungkin kuenya khusus. Sebenarnya baru tahun ini, Bu. Tahun ini baru dimulainya. Iya, kan ada masuk SMA ya. Dia baru mulainya di tahun ini. Berarti harus nih siap-siap para orang tua untuk cari tahu dulu ya. Saya juga akan mencari tahu nih semua kondisi pada saat ini. Apakah betul pemerintah menyalurkan beasiswa tersebut? Ya, untuk anak-anak kita yang tidak masuk zonasi, ya tidak masuk zonasi dan harus dia masuk ke swasta. Karena PJ atau Sekda langsung tuh bicara seperti itu, Bu. Kita tentu harus pegang ya, harus cari tahu dulu tuh benar apa tidak ya apa yang mereka lakukan. Kemudian catatan dari saya adalah Ibu anggota Dewan yang saya hormati, yaitu adanya tadi pelatihan usaha. Jadi kita dianjurkan kita membuat suatu wadah kelompok. Kemudian nanti didatangkan beliau itu mentornya. Mudah-mudahan ibu-ibu segeralah ya kita bikin wadahnya. Kemudian misalnya tadi pelatih media sosial atau pelatih menjahit, nanti beliau ini nanti bersedia mengadakannya, berusaha. Yang kemudian yang kedua, usaha kelompok itu misalnya usaha jualan gitu kan, bikin wadah, nanti beliau siap menyambut aspirasi. Dengan aspirasi itu berbanyak bentuk, bisa bentuk bantuan, bentuk pelatihan, bentuk support. Oleh karena itu dari 2 poin itu sangat kita butuhkan dengan cara gerak kita. Ini gerak kita. Kalau seminisasi sekolah itu gerak beliau. Kalau 2 poin ini saya lihat itu gerak kita gitu. Kita bikin kelompok masuk usulan, dia mengusahakan. Kita bikin kelompok usaha jualan kue misalnya, kedai-kedai digabungkan jadi satu kedai itu, gabungan jadi kelompok, beliau mendatangkan manfaatnya. Apa misalnya entah bantuan support, entah dana, entah berbentuk keringanan beli gas dan lain-lain sebagainya. Pemasarannya dan lain. Itu tanggapan dari saya. Bapak Ibu, kami persilakan dengan segala hormat. Baik ibu-ibu semuanya, bapak-bapak yang saya sayangi dan hormati karena Allah Ta'ala. Terima kasih atas waktunya sudah menerima saya Yuliawati di sini, sudah mau bersilaturahmi dengan saya. Mudah-mudahan saya bisa mewujudkan aspirasi dari bapak ibu semuanya, ya. Terutama tadi UMKM. Kalau yang lain-lainnya saya coba nanti sampaikan kepada komisi yang berhak, gitu ya, yang lebih kompeten. Itulah dari saya. Terima kasih sekali lagi Pak RT 03 dan 04. Para tokoh masyarakat, terima kasih ibu bapak semuanya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.